kembali bersama saya Diah Kusuma di Narasehat, Narasi Kesehatan. Ya, kita masih di Official Batik TV tentunya. Dan kita bertemu dengan Kak, siapa Kak? Halo, kenalan dulu dong. Saya Chandra. Chandra, halo Kak Chandra, ini dari mana? Saya dari TK Kemala Bayangkari 22 Batang. Ini kakaknya guru? Iya, saya guru. Sudah punya anak belum Kak? Belum. Belum? Alhamdulillah belum. Ini berarti masih muda ya? Umur berapa Kak kalau boleh tahu Kak? 27. Oh, 27. Iya. Kelihatannya seumuran, tapi ternyata kita beda jauh. Oke, udah menikah? Belum, masih mau. Oke. Nah, hari ini Kak Chandra ya, kita tuh masih membahas mengenai kehamilan Kak. Nah, kalau untuk persiapan Kak Chandra nih ya, sebelum hamil nanti sebelum menikah, itu sudah sejauh mana persiapannya? Kalau persiapan saya ya Mbak, ya paling utama ya mempersiapkan diri kita sendiri. Ya kita mengkonsumsi makanan yang sehat. Terus karena saya juga guru, saya mempersiapkan diri bagaimana cara nanti kalau udah punya anak ya mendidik anak yang baik. Kalau untuk nutrisi nih, apakah Kak Chandra masih sering konsumsi junk food kayak gitu-gitu? Kalau itu ya masih gitu ya. Masih itu ya nggak sering, tapi ya tetap masih karena kan itu juga itu tuh kebutuhan untuk para remaja khususnya Gen Z gitu ya Kak Chandra ya. Tapi Kak Chandra ya, berdasarkan narasumber yang nanti kita undang, kayaknya tuh nggak boleh Kak. Kita harus memenuhi nutrisi dengan makan makanan yang sehat kayak sayur, buah-buahan kayak gitu-gitu. Tapi Kak Chandra mengkonsumsi TTD nggak, tablet tambah darah? Sejauh ini nggak pernah. Belum pernah. Nah, TTD itu juga penting Kak buat remaja, apalagi kita kan menstruasi gitu kan ya. Nah, itu perlu kita konsumsi untuk merencanakan kehamilan nantinya agar nantinya sehat, bugar gitu. Kita hari ini menghadirkan narasumber spesial ya, yang tentunya akan berbagi insight mengenai berapa lingkar badan lengan yang perlu kita persiapkan untuk nanti hamil, terus nutrisi apa saja yang perlu kita siapkan, terus apa saja aktivitas yang perlu dilaksanakan ketika hamil gitu Kak Chandra. Kak Chandra pengen tahu nggak? Oh, pengen tahu banget itu Mbak. Buat persiapan ya, sebentar lagi ya tahun ini. Asik. Oke Kak Chandra, kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong gitu ya. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Apa yang harus dilakukan ibu hamil ya untuk menjalani kehamilannya? Yang pertama pastinya seorang ibu hamil itu wajib untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan bisa dilaksanakan di puskesmas, rumah sakit, dokter ataupun bidan. Paling tidak selama kehamilannya seorang ibu hamil wajib untuk periksa 6 kali, di mana 6 kali ini dibagi menjadi 3 semester ya. 3 trimester ini dibagi menjadi trimester 1, paling tidak ibu hamil itu periksa 1 kali, kemudian trimester kedua 2 kali, trimester ketiga 3 kali. Selain itu, ibu hamil juga wajib menyampaikan pada petugas kesehatan di mana dia tinggal berdasarkan dengan KTP, kemudian berdasarkan dengan domisilinya, kemudian pemeriksaan kehamilannya itu di mana saja, sehingga petugas kami yang ada di wilayah puskesmas bisa memantau ibu hamil dari mulai kehamilannya sampai nanti dengan nifas berakhir. Baik, untuk ibu hamil, apa saja sih pelayanan yang diberikan di petugas kesehatan atau di pelayanan kesehatan setiap kali pemeriksaan ibu hamil itu wajib mendapatkan yang pertama pemeriksaan tinggi badan, kemudian berat badan. Selain itu pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan lila atau lingkar lengan atas, kemudian pemeriksaan tinggi rahim ya. Selain pemeriksaan tinggi rahim juga dilakukan pemeriksaan detak jantung janin dan presentasi atau letak bayi. Selain itu juga dilakukan screening kesehatan jiwa, kemudian screening kesehatan fisik secara umum, dilakukan pemeriksaan laboratorium,
kemudian juga ada imunisasi TT. Selain imunisasi TT juga ada pemeriksaan oleh dokter untuk USG dan temu wicara apabila seseorang ibu hamil mendapatkan masalah kesehatan, dan tata laksana kasus. Selama kehamilan paling tidak ibu hamil itu memeriksakan kehamilannya itu paling tidak 6 kali. Ya, 6 kali tadi dijabarkan, 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Selama kehamilan, ibu hamil paling tidak kenaikan berat badan ini secara normal berkisar 11 sampai dengan 16 kg. Di sini bisa disesuaikan dengan usia kehamilannya ya. Pada trimester pertama biasanya dengan ibu dengan keluhan mual, muntah, tidak nafsu makan dan sebagainya, biasanya berat badannya itu cenderung turun. Apabila naik, biasanya 1 sampai dengan 2 kilo. Sedangkan pada trimester kedua, ini kondisi ibu hamil sudah mending bagus ya, sudah mau makan, sudah tidak mual muntah. Ini biasanya kenaikan berat badannya bisa sampai dengan 3 kilo. Ya, dalam 3 bulan itu. Untuk trimester ketiga, nah ini sudah nyaman semua, kemudian bayi juga sudah memerlukan nutrisi yang banyak juga untuk pertumbuhannya, sehingga pada trimester ketiga ini bisa sampai dengan 6 kilo untuk kenaikan berat badannya. Untuk tinggi badan ibu hamil ya, bisa untuk melahirkan normal itu paling tidak dengan tinggi badan 145 cm. Kenapa kok harus 145? Bagaimana dengan ibu hamil yang tinggi badannya kurang dari itu? Nah, ini perlu dikaji lagi, perlu dilakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui panggulnya itu normal apa tidak. 145 ini indikasi bahwa seorang ibu hamil tidak mengalami CPD atau panggul sempit. Untuk tekanan darah bagi ibu hamil dilakukan setiap kali periksa. Periksa di sini periksa dimanapun ya, baik periksa di bidan, periksa di dokter, periksa di puskesmas, di posyandu, atau bahkan pada saat petugas melakukan kunjungan rumah ke rumah pasien. Di sini tensi atau tekanan darah itu harus dan wajib dilakukan pemeriksaan. Nah, perlu diketahui untuk tekanan darah normal bagi ibu hamil harusnya kurang dari 140/90 mm Hg. Apabila tensi lebih dari 140/90, ini ibu harus mendapatkan pemantauan dan pelayanan lebih lanjut lagi. Bisa dilakukan rujukan atau hanya dengan terapi dan pemantauan. Pembagian tensi ini untuk usia kehamilan kurang dari 20 minggu dikatakan hipertensi atau tensi tinggi selama kehamilan. Sedangkan bagi ibu hamil dengan usia lebih dari 20 minggu itu dikatakan preeklamsi atau keracunan saat kehamilan. Preeklamsi ini hanya ditemui pada ibu hamil bersalin dan nifas sampai dengan 42 hari. Sehat, tentunya masih bersama Diah Kusuma, narasi kesehatan ya, masih dengan tema ibu hamil. Dan kita bertemu dengan ibu siapa ibu, boleh kita kenalan dulu. Ibu Mei, Juni, Juli. Pasti lahirnya bulan Desember ya. Mei ya bu ya, oke. Gemini ya bu? Oh tidak. Oke, Ibu Mei.
Ibu Mei, kita kan masih membahas mengenai kehamilan. Ibu sudah punya anak? Sudah. Alhamdulillah. Udah berapa, Bu? Anaknya baru 2. Baru 2, mau nambah lagi dong berarti? Lagi dong. Ya. Kan cowok-cowok tambah 1 lagi biar cewek. Amin, semoga Bu ya. Nah boleh dong Bu diceritakan ya untuk pemirsa di rumah tentunya bagaimana dulu proses Ibu ketika hamil, apa yang perlu diperiksa dan bagaimana kondisi kesehatan Ibu pada saat itu. Alhamdulillah kondisi pas pada hamil itu saya alhamdulillah ngebo. Apa Ngebo itu? Itu berarti semua masuk semua makanan. Oh, Makanan. enggak picky eater gitu ya Bu ya. Mual-mual, nggak muntah-muntah, alhamdulillah. Soalnya mungkin tahu ya anak saya itu jauh dari ayahnya. Oh. Ayahnya pas itu kan tugas di Aceh. Oh, LDR gitu ya. Ibunya LDR sama ayah, anaknya LDR juga sama ayahnya. Oke. Jadi mungkin Allah lebih tahu, oh ini dikasih kekuatan biar bisa menjalani semuanya. Tapi kalau untuk pemeriksaan khususnya kehamilan itu dulu Ibu ngapain aja? Apa aja yang diperiksa? Diperiksa biasa sih kayak semester pertama misalkan mal-mal enggak, ini janinnya udah terbentuk belum, kan seperti itu. Terus apa yang menjadi keluhannya kan sudah kita periksa sendiri Mbak, soalnya nggak ada suami. Jadi berjuang, Iya, berjuang sendiri gitu ya. sendiri. Oke. Dan Ibu ya kita tuh hari ini menghadirkan narasumber spesial yang tentunya akan membahas apa saja yang perlu kita konsumsi saat hamil, apa saja yang perlu kita periksa dari mulai lingkar, lengan atas. Dulu diperiksa nggak Bu lilanya nih sininya? Dulu belum ada. Oh belum ada. Kita periksanya denyut nadi anak. Terus darah. Kalau USG dulu udah ada belum sih Bu? USG udah ada. Udah ada. Dulu zamannya USG itu berapa kali USG itu Bu? USG, setiap kita periksa harus USG. Oh gitu, oke. Karena mungkin kalau generasi sekarang ya, khususnya seperti saya kalau misalkan hamil ya, kayaknya USG-nya tiap hari deh Bu pulang kerja, mau ngecek. Anaknya jadi ini. Terus. Tapi gitu ya Bu ya, untungnya anaknya sehat lahir, alhamdulillah. Oke, yang penting doyan semuanya gitu ya Bu ya. Semua doyan uang, doyan makan. Doyan uang, siap. Kalau perempuan ya gimana ya Bu ya. Oke pemirsa ya. Nah hari ini kita kedatangan narasumber Ibu yang tentunya akan membahas tadi secara detail. Ibu pengen tahu nggak? Pengen dong. Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Untuk ibu hamil, wajib dilakukan pemeriksaan lila selama kehamilan, bisa cukup 1 kali atau sesuai dengan kondisi ibu. Kondisi ibunya di sini adalah apabila lila atau lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm, ibu dikatakan kek atau kekurangan energi kronis. Ketika ibu kek, ini bisa beresiko terhadap kehamilannya ataupun pada bayi yang ada di kandungan ibu. Karena dengan ibu kek, bayi kemungkinan besar nutrisi kurang tercukupi sehingga bisa ditata laksana dengan pemberian PMT, minum susu atau makan makanan bergizi. Pada ibu hamil kek kurang dari 23,5 cm, ini bisa dilakukan pemeriksaan lila ulang ketika ibu sudah mendapatkan PMT atau sudah cukup mendapatkan nutrisi. Untuk tinggi rahim ya, bagi ibu hamil itu dilakukan setiap kali periksa. Jadi tidak hanya periksa pada petugas kesehatan, ketika ibu hamil dilakukan kunjungan rumah oleh petugas kesehatan juga dilakukan pemeriksaan tinggi rahim atau TFU. Biasanya metode yang digunakan oleh petugas kesehatan, misal bidan, itu namanya Leopard atau perabaan pada perut. Nah, dilakukan setiap bulannya bertujuan untuk memantau kondisi bayi, perkembangan dan pertumbuhan janin ya di dalam rahim. Setiap bulannya atau setiap 2 mingguannya itu paling tidak tinggi rahim itu akan bertambah sesuai dengan usia kehamilannya. Karena itu sebagai penanda bahwa janin berkembang. Apabila kok tidak ada penambahan
tinggi rahim, serta dilakukan pemeriksaan lainnya, misal dilakukan USG kok tidak sesuai dengan usia kehamilannya, bisa jadi bayi tidak berkembang atau bayi kecil di dalam kandungan atau IUGR. Untuk standarnya ya, untuk kehamilan ya sampai dengan proses nifas, paling tidak seseorang itu mengkonsumsi tablet tambah darah minimal kalau menggunakan ferrosulfat itu 90 tablet. Sedangkan apabila menggunakan MMS atau multivitamin mineral itu 180 tablet dikonsumsi setiap hari. Apabila HB-nya rendah, misal kurang dari 11 atau dengan standar anemia, itu konsumsi tablet tambah darah bisa lebih dari sekali sehari. Dan dimulai tidak hanya pada saat kehamilan, jadi dari remaja kita juga sudah memberikan tablet tambah darah pada anak remaja, anak usia sekolah, minimal 1 tablet setiap minggunya. Nah, ini dimulai dari masa remaja sehingga pada saat kehamilan itu sudah minimal sekali seorang ibu hamil dengan anemia. Untuk screening imunisasi TT itu diwajibkan bagi semua ibu hamil. Di sini untuk mempersiapkan ibu hamil ketika dia bersalin ataupun nifas tidak terjadi infeksi tetanus. Nah, diberikan imunisasi apabila selama kehamilan ibu belum pernah mendapatkan imunisasi TT sebelumnya. Nah, imunisasi TT ini dimulai dari saat bayi. Jadi bayi mendapatkan imunisasi LIL itu sudah termasuk di dalamnya ada vaksin TT-nya. Kemudian diulang ketika seorang itu SD, setelah itu pada saat pranikah ya. Pranikah itu pada saat sebelum sebelum hamil, sebelum menikah itu dilakukan pemeriksaan pranikah, itu juga diberikan TT. Sehingga seorang wanita total selama hidupnya mendapatkan imunisasi TT5 ya, di mana setiap pemberian imunisasi TT itu ada jangka waktu perlindungan terhadap infeksi tetanus. Apabila seorang wanita mendapatkan imunisasi TT kelima, dia sudah mendapatkan perlindungan di dalam tubuhnya itu paling tidak 25 tahun. Halo pemirsa, kembali di Nara Sehat, masih bersama Diah Kusuma ya, masih bertemu dengan guru-guru TK yang super lucu-lucu, nggak kalah sama anak didiknya gitu ya. Kasih apa Kak? Halo, saya namanya Nisa. Kak Nisa ya? Iya. Oke, yang sebelah sini Nama saya Kak Isma. Kak Isma dan Iya. Kak Nisa. Umurnya berapa ini Kak kalau boleh tahu? Umurnya 21 tahun. Aduh, kita seumuran. Masih unyu-unyu. Masih unyu-unyu, masih lucu, nggak kalah sama anak-anaknya ya Kak ya. Tentu saja. Belum menikah atau sudah menikah? Belum. Belum menikah, berarti belum hamil Kak ya? Iya, belum. Belum dong, belum dong. Kalau Kak Nisa nih, umurnya? Umur saya 23 tahun. 23 tahun, Iya. belum menikah juga. Belum. Ini kan kita masih dewasa ya, dewasa muda, tapi bukan dewasa akhir ya, dewasa awal. Nah, untuk Kak Isma sendiri apa yang sudah dipersiapkan untuk nantinya ini Kak? Persiapannya cari pacar dulu dong. Bukan persiapan yang itu Kak Isma ya, tapi itu penting Tapi juga, itu penting kan? juga. Kalau nggak ada harus sama siapa, ya gitu betul kan? banget, serem ya kalau nggak ada ya. Oke Kak Isma, kalau untuk persiapan secara fisik gitu, Iya, pasti makan yang sehat ya. tenan ra. Iya ora. Sebelah tetap. Kayak sebelah tetep gitu, tapi Harus dipersiapkan lah. ya tentunya. betul, kalau sebelah harus dikasih jangka gitu ya, jangan Iya. terus-terus. Karena yang berlebihan itu juga nggak
nggak Baik, betul sekali. Kalau dari Kak Nisa nih, persiapannya bagaimana Kak Nisa? Kita sebagai dewasa awal ya, ya tentunya nantinya akan hamil juga, gimana persiapannya Kak Nisa? Kalau saya sih lebih ke persiapan mental dulu ya kak ya. Oke. Mental ya nomor satu. Iya Memang mental. yang perlu kita Kalau persiapkan. nggak kalau mental kita nggak itu kan nanti kita bisa stres. Betul, baby. Baby blues. Iya. Oke. Jadi remaja-remaja dewasa awal ini udah tahu pemirsa ya, karena memang mereka guru gitu. Hari ini kita tuh menghadirkan narasumber spesial Kak Isma dan Kak Nisa ya, yang tentunya akan membahas mengenai kehamilan dari mulai persiapannya seperti apa, pemeriksaannya juga seperti apa, dan tentunya bahaya untuk ibu hamil itu seperti apa, untuk ibu melahirkan seperti apa. Kak Nisa dan Kak Isma pengen tahu? Pengen banget. Pengen tahu Kak Nisa? Pengen banget. Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Sekarang untuk standar pemeriksaan ibu hamil itu wajib dilakukan screening kesehatan jiwa. Dilakukan dimulai dari kehamilan trimester pertama, yaitu usia kurang dari 12 minggu, ibu hamil melakukan pemeriksaan kesehatan ke puskesmas, mendapatkan screening kesehatan jiwa. Kemudian diulang pada trimester ketiga, jadi berkisar usia 7 bulan sampai dengan 9 bulan. Kemudian pada saat nifas diperiksa lagi atau di screening lagi pada maksimal minggu kedua. Itu kenapa kok ibu hamil dan ibu nifas wajib dilakukan screening kesehatan jiwa? Di sini tujuannya agar ibu hamil, ya tadi screening pertama kali di usia trimester pertama itu mempersiapkan kehamilannya. Jadi kehamilannya biar sehat, tidak was-was, tidak takut gitu. Apabila hasil dari screening itu menunjukkan adanya masalah, ya adanya cenderung ke gangguan, itu nanti akan mendapatkan tindakan rujukan, jadi bisa bertemu dengan psikolog atau dengan psikiater kalau sudah menuju ke arah depresi. Nah, ini diulang pada trimester ketiga. Trimester ketiga ini untuk mempersiapkan seorang ibu hamil nanti menjelang persalinan dia akan lebih mantap dalam menghadapi persalinannya. Diulang lagi ketika ibu sudah melahirkan atau ibu nifas, paling tidak maksimal dilaksanakan 7 sampai dengan 14 hari atau 2 minggu. Nah, ini untuk mencegah atau mendeteksi secara dini terhadap baby blues. Jadi baby blues ataupun lebih parahnya lagi atau komplikasinya nanti bisa jadi depresi pasca melahirkan. Untuk screening kesehatan tubuh itu adalah pemeriksaan atau standar wajib yang dilakukan oleh dokter umum di puskesmas untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu secara umum. Jadi dilakukan oleh dokter, juga adanya screening kesehatan preeklamsi, apakah ibu itu cenderung ke arah komplikasi dengan tensinya tinggi, atau screening kesehatan dengan penyakit menular ataupun tidak menular. Nah, ini dilakukan oleh dokter sehingga ketika ada masalah kesehatan terutama ibu hamil langsung bisa dilakukan pemantauan dan tindakan rujukan. Oke, untuk USG selama kehamilan itu sekarang sudah menjadi prosedur wajib yang dilakukan di puskesmas paling tidak minimal 2 kali selama kehamilannya, yaitu pada kehamilan trimester pertama dan diulang pada trimester ketiga. Bolehkah lebih dari 2 kali USG-nya? Boleh, disesuaikan dengan kondisi ibu ataupun hasil USG-nya. Jadi kesehatan janin itu juga diperlukan sehingga USG itu bisa diulang. Nah, pada saat trimester pertama USG ini untuk mengetahui janinnya berkembang apa tidak. Ini resiko terjadi blended ovum atau janinnya tidak ada intinya, hanya cangkangnya aja, atau bisa jadi resiko keguguran. Nah, itu
wajib dilakukan pada trimester pertama. Diulang lagi pada trimester ketiga. Ketika trimester ketiga itu seseorang janin ya yang ada di dalam kandungan ibu itu kesejahteraannya bagaimana, detak jantungnya normal apa tidak, air ketubannya cukup atau tidak, kemudian letak ari-ari atau plasenta itu menutup jalan lahir apa tidak, sehingga hal ini bertujuan untuk mempersiapkan persalinan, butuh secara tindakan atau bisa lahir secara normal. Ya baik, untuk tata laksana kasus pada kasus kehamilan, jadi tadi setelah dilakukan pemeriksaan secara detail yang saya jelaskan dari awal itu tadi, apabila ada masalah ini misal tensi ibu kok didapatkan tinggi, kemudian pemeriksaan lainnya juga ada masalah, hasil USG-nya juga ada masalah. Nah, ini pasien harus dilakukan rujukan ataukah hanya perlu dilakukan pemantauan dalam jangka waktu tertentu nanti kontrol. Apabila perlu rujukan, pasien segera mendapatkan tata laksana rujukan sesuai dengan standar. Misal pemberian misal tensinya tinggi, nah ini tensi tinggi pasien harus diapakan, apakah dibiarkan saja atau dirujuk atau perlu mendapatkan obat. Ketika terjadi perdarahan, nah bagaimana mengatasinya, apakah pasien cukup diberikan tablet tambah darah atau perlu rujukan atau perlu tindakan. Nah ini dinamakan tata laksana kasus. Persiapan untuk seorang ibu hamil ya, nanti seperti yang jenengan sampaikan tadi, ibu hamil paling tidak mempersiapkan kondisi fisik dulu. Jadi tadi biar ibu hamil tidak kek, kemudian imunisasinya juga dilengkapi. Selain imunisasi dilengkapi juga sudah di screening kesehatan, misal dia dilakukan pemeriksaan laboratorium secara lengkap. Selain itu juga pemberian tablet tambah darah dimulai dari remaja itu harus dilakukan, itu agar ibu ketika dia hamil sudah siap dalam kondisi fisiknya ya. Secara mental tadi sudah disampaikan dengan adanya screening kesehatan jiwa. Nah, screening kesehatan jiwa ini juga tidak hanya pada ibu hamil saja, pada remaja, pada usia dewasa itu juga dilakukan screening kesehatan jiwa sesuai dengan kebutuhan. Ketika seseorang itu ingin hamil, nah kesiapan mental ketika dia menjelang hamil itu juga diperlukan. Ya, terima kasih untuk tanda bahaya kehamilan ya. Ini bisa terjadi dari awal kehamilan sampai dengan menjelang persalinan, diantaranya perdarahan. Perdarahan ini bisa terjadi pada kehamilan muda, kehamilan pertengahan ataupun kehamilan tua. Ya, ini bisa menjadikan kehamilan itu berbahaya apabila tidak segera ditangani. Ya, perdarahan baik sedikit atau banyak, ketika seorang itu hamil wajib langsung mendatangi petugas kesehatan atau ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan dan rujukan. Selain itu juga tensi tinggi ya, tadi seperti yang saya sampaikan, tensi lebih dari 140/90 itu resiko terjadi keracunan saat kehamilan, itu juga harus segera periksa dan mendapatkan pemantauan kesehatan ya. Selain itu, ibu mengeluhkan sakit kepala yang hebat, nyeri pada dada, kemudian juga bengkak seluruh tubuh, kejang. Nah, ini biasa yang terjadi pada masyarakat. Kejang itu dianggap seperti kesurupan, padahal sebenarnya kejang ini adalah tanda bahaya keracunan ketika seorang ibu hamil, ibu nifas ya, ini tensinya tinggi disertai dengan bengkak, kemudian ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium protein urin itu hasilnya positif. Nah, ini bisa cenderung meningkat menjadi kejang dan hal ini juga menjadi penyebab utama kematian. Ya, selain itu gerakan janin berkurang ya ketika hamil. Janin itu atau bayi di dalam kandungan paling tidak dalam 1 hari gerakannya itu harus 10 kali ya. Kok dalam 1 hari ini tidak bergerak sama sekali? Nah, ini perlu segera periksa ke petugas kesehatan. Selain itu juga keputihan berbau ya, berwarna pekat, ada kuning kehijauan atau bahkan
ada darahnya ya, disertai gatal ataupun tidak, ini harus segera periksa. Atau air ketuban pecah ya, mungkin habis jatuh atau kok sudah menjelang persalinan tapi kok keluar ketuban. Nah, ini perlu segera dilakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, ini untuk ibu hamil. Sedangkan ibu nifas hampir sama, ditambah dengan tadi sulit tidur ya, sulit tidur, kemudian juga sesak nafas atau merasa ketakutan ya, tidak percaya diri. Nah, ini juga termasuk tanda bahaya karena tadi bisa menjadi depresi ketika tidak segera diatasi gangguan kesehatan mental atau kesehatan jiwanya.